Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala bararatil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah taklim kajian subuh Masjid Al-Mujahidin yang insyaallah kita yang hadir semuanya selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena diri kita selalu memuliakan dengan banyak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. DKM Masjid Al-Mujahidin, Bapak Haji Saipul beserta jajarannya, Bapak Haji Mahfud, Koordinator Taklim dan Dakwah Masjid Al-Mujahidin, ibu-ibu yang hadir pada kajian subuh hari ini, di mana kita di ujung bahkan sudah memasuki tahun baru Masehi tahun 2022, dan kita sudah meninggalkan tahun 2021. Banyak kenangan yang kita ukir di dalam tahun 2021, kenangan manis, kenangan pahit, kenangan getir. Semoga itu menjadi sebuah introspeksi. Apakah tahun kemarin ketika kita meninggalkan tahun ini masuk kepada tahun baru, kualitas kita lebih meningkat? Atau mungkin ketika kita dihadapkan tahun 2022, kualitas ibadah kita, iman kita semakin kesana semakin hancur? Atau mungkin stagnan, tidak ada perubahan dalam kehidupan kita? Sayyidina Ali berkata, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Barang siapa yang hidupnya lebih baik dari kemarin, maka orang itu akan termasuk golongan beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hidupnya hari ini, tahun ini tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, baik dalam ibadah, dalam taklim, dalam membaca Al-Quran dan amalan-amalan ibadah lainnya, maka kita termasuk orang-orang yang sangat terkutuk. Wa man kana yaumuhu sarron min amsihi fahuwa maghbunun. Siapa yang hari ini, tahun ini hidupnya lebih jelek dari kemarin, dialah manusia durjana, manusia yang akan merugi dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman,
Nabi yang telah membawa perubahan dunia ini minaz zulumat ilan nur, di mana dulunya dunia dalam keadaan gelap gulita, namun berkat diutusnya Rasulullah ke alam dunia, dunia menjadi cahaya. Cahaya itu tidak lain adalah cahaya Islam. Mudah-mudahan cahaya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus kita kibarkan sampai akhir hayat kita, meninggal dalam memeluk agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah taklim kajian subuh Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu jam 5, mungkin jam 6 sudah kita selesaikan. 15 menit sebelum selesai kita buka forum tanya jawab. Hari ini kita akan kupas tentang bab ta'zim hurumatil muslimin, halaman 114 di sekitar itu. Bab ta'zim hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wasyafaqah alaihim wa rahmatihim. Bab menjelaskan tentang wajibnya kita menghormati dan mengagungkan hurumatil muslimin, kehormatan orang-orang muslim, wa bayani hukukihim, dan menjelaskan hak-hak antara muslim dengan muslim yang lainnya, wasyafaqah alaihim wa rahmatihim, dan kita dianjurkan oleh Nabi untuk selalu memberikan as-syafaqah, yaitu dengan hidup kasih sayang sesama muslim. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim, surat Al-Hajj ayat 30, wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu inda rabbih. Waman, dan barang siapa, yu'azzim, azzoma yu'azzim ta'zim. Jadi azzoma yu'azzimu maknanya mengagungkan. Siapa yang mengagungkan hurumatillah, kehormatan Allah, atribut Allah, ya, hukum Allah, fahuwa khairun lah, maka orang itu termasuk golongan yang sangat baik di sisi Allah, inda rabbih, di sisi Allah. Wa qala ta'ala aidan fi suratil Hajj ayat 32, wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj 33 Allah mengatakan, wa man yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan sa'air, jamak dari si'ar, sa'air Allah, siapa orang yang mengagungkan si'ar-si'ar Allah, ya, fa innaha, maka sesungguhnya orang yang mengagungkan si'ar Allah itu min taqwal qulub, bagian daripada orang-orang yang memiliki hati yang takwa kepada Allah. Wahfid janahaka lil mu'minin, surat Al-Hijr ayat 88. Hendaknya hidup kita selalu menundukkan diri kita di depan orang-orang yang beriman, karena orang beriman adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama surat Al-Hajj 30, wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lah inda rabbih. Kalau hidup kita pengen dapat kemuliaan dari Allah, muliakan atribut-atribut Allah, muliakan dan agungkan siar-siar Allah. Orang yang mengagungkan siar Allah, orang itu memiliki hati yang takwa. Kemudian kalau ada orang-orang Islam bukan mengagungkan siar Allah, bukan mengagungkan atribut-atribut Allah, maka orang itu akan mendapatkan kehinaan
di mata Allah. Saat ini kita lihat banyak orang Islam tidak lagi mengagungkan syiar Allah. Saat ini kita lihat banyak orang Islam yang melenceng dari hukum-hukum Allah. Bahkan di akhir zaman orang berani berbuat dosa dengan terang-terangan. Apalagi kata Habib Munzir ketika beliau mengadakan tabligh akbar di majlis Rasulullah, dia pernah berkata bahwa kemaksiatan yang paling terdahsyat yaitu terjadi pada malam pergantian tahun Masehi. Tahun Masehi, ya, tahunnya orang-orang kafir. Itu yang mengagungkan mayoritas umat Islam. Aneh bin ajaib, ya. Padahal kata Nabi, hari raya kafir bukan hari raya kita. Maka oleh karena itu jangan kau agungkan baik Natalan maupun bergantian tahun Masehi, itu bukan bagian syiar Allah. Sampai Umar Ibnul Khattab mengatakan, ijtanibu a'da Allah fi aidihim. Kata Umar bin Khattab, wahai umat Islam, jauhilah oleh kamu musuh-musuh Allah. Kapan? Fi aidihim, pada saat mereka merayakan hari apa? Id itu hari raya mereka. Hari Imlek misalnya, itu bukan hari raya kita. Ya, kemudian juga hari Natal bukan hari raya kita. Kemudian pergantian tahun baru Masehi juga bukan. Jadi untuk mengagungkan syiar Allah itu Nabi menganjurkan muliakanlah bulan Muharram. Di antara bulan yang 4, bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan Muharram. Bukan bulan-bulan yang seperti yang terjadi saat sekarang ini. Jadi bagaimana sikap kita umat Islam ketika kita melihat orang-orang Islam yang ikut-ikutan, ya, untuk merayakan pergantian tahun baru Masehi, maka ini hukumnya dilarang. Karena tahun baru Masehi itu adalah tahun baru yang syarat dengan kemaksiatan. Seperti yang dinyatakan oleh Habib Munzir, bahwa kedahsyatan yang paling terbesar maksiat itu terjadi pada saat pergantian tahun dari akhir Desember menuju jam 00 1 Januari. Disitulah masyarakat manusia bergelimang dengan dosa. Hotel di booking, ya Pak. Kemudian minuman keras mereka udah booking. Kemudian kondom mereka udah booking untuk melakukan seks bebas di malam tahun baru, ya. Inilah kadang-kadang yang meriahkan umat Islam. Tapi alhamdulillah semakin kemarihin umat Islam semakin sadar. Mudah-mudahan kita semakin banyak taklim, banyak ngaji, insya Allah kita tidak ikut-ikutan cara dan budaya mereka. Nabi mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa orang yang ngikut-ikuti budaya mereka, cara mereka, mereka masuk ke dalamnya. Kalau dia di tahun baru ikut-ikutan berpesta, kemudian bermaksiat, bumi marah. Kalau udah bumi marah, jangan salahkan Allah. Jadi kemaksiatan itu akibat manusia yang sudah melakukan kezaliman. Oleh karena itu kita terus buka. Kenapa dilarang tahun baru Masehi? Karena itu berdasarkan sebuah buku, The World Book Encyclopedia. Ada seorang Julius Kaisar Romawi. Julius Kaisar Romawi yang menetapkan pergantian tahun Masehi. Sehingga dia mengambil dari Janus. Janus itu nanti berujung menjadi Januari. Janus itu adalah dewa yang diyakini oleh masyarakat Eropa, masyarakat Prancis.
kemudian masyarakat Romawi dan Persia. Kemudian saya merenung, itu kan sejarah. Ternyata 14 abad yang lalu Nabi pun sudah mengatakan, kata Nabi. Jadi sejarah itu terus, apa yang diprediksi oleh Rasulullah itu terjadi. Bagaimana Nabi pernah memprediksi bahwa nanti, kata Nabi, ya, kalian ini, umat ini, maksudnya umat Islam, umat Rasulullah itu ya, mereka itu akan mengikuti cara-cara mereka, ya. Mereka akan mengagungkan atribut-atribut mereka. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Sehingga Nabi pernah menyatakan begini, saudara. Kata Nabi, nanti umatku itu sibron bisibrin wa zira'an bizira'in. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dia akan dijajah. Kalau dia mengikuti cara-cara budaya barat, orang-orang Eropa, orang Romawi, ya. Nabi dengan tegas menyatakan dalam sebuah hadisnya dari Sa'id Al-Khudri, la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat, kata Nabi, hatta ta'khuja min ummati liqoraniha qablaha. Umatku itu, kata Nabi, nanti itu tidak akan terjadi kiamat kalau umatku tidak mengikuti generasi-generasi sebelum generasi Nabi. Terus sahabat bertanya, Ar-Rum wal Paris ya Rasulullah, Ar-Rum wal Paris. Nah ini, jadi sejarah di barat korelasinya dengan hadis Nabi cocok, saudara. Sahabat nanya waktu itu, orang barat belum membuat buku. Jadi Nabi sudah memprediksi, kata orang barat, ya, nanti Romawi itu menjadi kiblat mereka, Persia menjadi kiblat mereka. Sahabat 14 abad yang lalu nanya, Ar-Rum wal Paris ya Rasulullah, apakah yang Anda maksud nanti ada di antara umatmu? Dia tidak lagi menghidupkan atribut-atribut Islam. Malah umatmu pada waktu bulan Muharram, itu bulan syiar Allah, mereka cuek di bulan Muharram. Mereka begitu antusias terjadi pergantian tahun Masehi. Sahabat kaget, apakah nanti ada budaya-budaya Romawi, budaya orang Eropa diikuti oleh umat Islam? Nabi menjawab, qala na'am. Iya, kata Nabi. Iya, kata Nabi. Coba kita lihat sekarang ini banyak ngaku umat Islam, cara berpakaiannya bukan Islami. Ngaku umat Islam, coba lihat cara pergaulannya tidak Islami. Ngaku umat Islam tapi Islam sama Islam benci. Banyak, saudara. Al-muslimun mahjubun bil muslimin. Orang Islam dihambat oleh orang Islam. Islam diadu dengan Islam. Antara ormas diadu dengan ormas yang lain. Ini tanda min akhir zaman, seperti yang diprediksi oleh Rasulullah. Lalu sahabat masih penasaran, wa manin nas haulaik. Siapa lagi ya Rasul yang Anda maksud sibron bisibrin wa zira'an bizira'in? Siapa lagi ya Rasul yang Anda maksud umat Islam nanti udah tidak lagi peduli menghormati al-hurumatillah, keagungan-keagungan Allah, udah mulai diinjak-injak oleh umat Islam. Ada ibu-ibu ngaku Islam, kadang-kadang dia Al-Quran diinjak-injak, na'udzubillah. Ada laki-laki ngaku Islam, sengaja dia overacting, dibikin di media sosial, kemaluannya dideketin dengan Quran. Ini kan sudah menginjak-injak hormat Allah, ya. Belum lagi ada statement pernyataan para ulama-ulama kita, ya, dari ketua PBNU yang baru, yang sekarang baru dilantik, Yahya Yakut, ya. Dia mengatakan Al-Quran tidak relevan dengan zaman, perlu direvisi. Coba bayangkan, saudara.
Coba itu yang ngomong orang Islam. Jadi Islam itu dibikin stigma yang negatif, kemudian digoreng di TV ya. Beberapa pondok pesantren, kiai memperkosa anak santrinya 16 orang sampai bunting. Waduh, ini kan stigma Islam dihancurin oleh budaya-budaya barat, saudara. Jangan sampai ibu terjebak dengan statement orang-orang kafir. Sengaja dibangun stigma negatif. Nanti ada berpikir, nah udahlah nak, gak usah pesantren. Emang apa bu? Ibu khawatir nanti kamu diperkosa nak oleh guru ngajimu nak. Masya Allah. Padahal itu yang di Bandung Syiah. Syiah itu bukan Islam yang sekarang sedang didinabobokan oleh mereka. Inilah tantangan kita, saudara. Ya. Jadi atribut Islam sudah mulai diinjak-injak oleh umat Islam. Sampai Habib Munjir mengatakan, yang aneh bin ajaib, yang merayakan, kata Habib Munjir, pergantian malam tahun baru adalah umat Rasulullah. Padahal pada waktu itu dahsyatnya perbuatan maksiat di mana-mana. Itu saudara. Salah satunya adalah misalnya kita niup trompet. Trompet itu kan budaya Yahudi. Lonceng, ya, budaya Nasrani. Ya, lonceng, ataupun kita mencet-mencet klakson lah supaya meriah, ikut serta meriah aja nggak boleh, saudara. Makanya ulama-ulama yang warok meninggalkan hal-hal yang subhat, apalagi yang jelas-jelas haram. Nabi udah mengatakan innal halal bayyin. Sesungguhnya yang halal udah jelas diterangkan oleh Allah dan Rasul. Wa innal haram bayyin. Yang haram udah jelas diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa baina mutasabihat. Di antara keduanya subhat. Sahabat tanya, ya Rasul, kalau nanti kami berhadapan dengan hal-hal yang subhat, hal-hal yang tidak jelas. Misalnya sekarang ini kan terjadi dua versi. Ada sebagian ulama kecil yang mengatakan boleh ngucapin Natal karena Natal tidak menyangkut soal akidah. Ini rujukannya dari ulama Mesir. Padahal 4 mazhab, ya, yaitu imam 4 mazhab, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, haram hukumnya ngucapin Natal. Dalilnya salah satu hadis Nabi, la tabda'ul yahud wan nasara bisalam. Itu udah jelas. Nah sekarang dibangun, saudara, oleh mereka. Ini kan bingung, mana yang kita ikuti? Imam Ghazali mengatakan al ulama yang qasimu ila gismen. Ulama itu dibagi dua. Ada ulama ulama dunia, ulama jabatan. Dia bisa merintir ayat. Sini lu ulama, kitab lu banyak, udah di mana nih? Pelintir aja nih ayat. Dibikin sebuah orasi, narasi. Nah, ini ulama Yang kedua, ulama akhirat. Kata Ghazali, kalau Anda pengen selamat, ikuti ulama akhirat. Ulama yang dibenci oleh penguasa. Ulama yang konsisten dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang bakal selamat. Jadi kita ngikuti ulama akhirat, bukan ulama dunia. Baik-baik. Jadi lebih banyak condong yang mengharamkan ketimbang yang menghalalkan. Kenapa? Untuk menjaga warok. Warok itu apa? Kehati-hatian. Jangan sampai terjebak kepada kemurtadan, kemusyrikan, kekafiran. Waspada, saudara. Kalau udah terjebak kekafiran, kemurtadan, maka kita khawatir apa yang dinyatakan Allah dalam Al-Baqarah surat 2 ayatnya 217. Wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir. Siapa orang yang murtad an dinihi, dari agamanya. Jadi murtad itu apa? Keluar dari ajaran Islam. Murtad keluar dari rel Islam. Murtad memelintir ayat Allah. Murtad
tidak lagi percaya hukum-hukum Allah, malah dia nabrak hukum Allah, dia murtad dari Islam. Kemudian ketika dia murtad, kemudian payamut, lalu orang itu mati dalam kemurtadan. Satu malam pergantian 1 Januari Masehi, kita bisa jadi Yahudi lantaran ikut niup trompet atau menabuh lonceng atau bakar-bakar petasan, mercon. Tapi saya lihat sekarang ini, Bu, di daerah saya Petukangan Utara udah mulai sepi. Di sini sama kan? Sama nggak? Sepi kan, ya? Sepi, ya iya. Makanya terus gencerin terus. Saya yakin yang ngaji itu nggak bakal berani bakar petasan, ya. Jadi petasan itu yang kecil kembang api aja 8 biji 35.000, ada yang 150.000. Itu dulu di daerah Cipulir, teman saya Ustadz Haji Komarudin dekat Miftahul Falah, ada seorang bapak beli petasan, dibakar bersama bapaknya sama anaknya. Kemudian petasan itu kena dadanya, mati tuh bocah. Lah itu disebut bahaya daripada bakar petasan. Bukan hanya bahaya, tabzir. Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang tabzir itu dia temannya setan. Berarti kalau bakar petasan dia temannya setan. Betul atau tidak? Mudah-mudahan daripada duit diambur-ambur nggak karuan, mendingan tuh duit dikasih sama anak yatim. Ibu ya, dikasih janda-janda yang udah tua, yang mungkin kehidupan ekonominya sudah lemah, ya, untuk membantu orang jauh lebih pahala. Artinya apa? Di malam pergantian Masehi lebih banyak kita memperbanyak amalan-amalan kebaikan agar diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terjebak dalam kekafiran. Kalau udah terjebak dengan kekafiran, kemudian dia mati dalam kekafiran, wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Amalannya hancur, amalannya ditolak oleh Allah. Salatnya ditolak, hajinya ditolak, umrohnya ditolak, gara-gara murtad, gara-gara kafir, ya. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Amalannya hancur di dunianya, reputasinya juga hancur, ya. Apalagi di akhiratnya ditolak oleh Allah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang model begitu menjadi penghuni api neraka dan dia kekal abadi selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Nah, kemudian kita lanjutkan, itu kupasan dalil dari surat wa may yu'azzim hurumat bahwa khairun indallah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi kalau hatinya sudah takwa, dia pasti sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita pakai. Tapi kalau hatinya keras, sami'na wa asoina. Didengar juga tapi kagak dipakai, hatinya keras. Kenapa hati orang itu keras? Pertama, jarang hadir ke majelis taklim. Yang kedua, jarang connect sama Allah. Bagaimana connect dengan Allah? Memperbanyak baca Quran. Yang ketiga, kurang duduk bersama orang-orang soleh. Itu aja, Pak. Jadi hati bisa keras, jauh dari majelis taklim, jauh dari Al-Quran, jauh dari pergaulan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita supaya hati kita lunak, dekatkan majelis taklim, dekatkan Al-Quran, dekatkan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut, ya. Wa man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Al-Maidah ayatnya 33 34 tuh. Man qatala, kata Allah, barang siapa orang yang membunuh nafsan, jiwa manusia. Siapa yang membunuh jiwa manusia bigori nafsin, ya, tanpa ada kesalahan, ya, au pasadin, atau orang itu melakukan kerusakan
Di mana? Fil ardi, dia merusak bumi. Emang bumi milik manusia? Kan bumi milik Allah, saudara. Ya enggak? Siapa orang yang membunuh manusia tanpa ada alasan, kemudian orang itu melakukan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu manusia sama seperti membunuh manusia sedunia. Na'udzubillah min. Banyak nggak sekarang, Bu, kasus yang kemarin di TV ya hilang, ternyata setelah dibongkar adalah oknum. Pernah lihat kan? Baru ngaku oknum angkatan, ya Bu. Itu dibuang, padahal kalau dibuang belum mati tuh, ya Bu. Coba, itulah manusia kalau udah nggak punya agama, lebih dasar daripada binatang. Betul nggak? Ulaika kal an'am, dia lebih dasar daripada binatang. Bal hum adol, bahkan lebih sesat hidupnya daripada binatang, saudara. Maka kalau orang punya dosa, ya begitu, oleng hidupnya. Dia sudah tidak lagi ada ketenangan jiwa, ya. Maka kalau pengen hidup tenang, dekatkan diri, jauhkan perbuatan maksiat kepada Allah, baru kita akan tenang, saudara, ya. Nah, kemudian waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa orang yang menghidupkan manusia, samalah dia menghidupkan manusia sedunia. Jadi kalau kita nolong orang yang tadinya sakit, kemudian orang itu hidup, sama pahalanya seperti hidupin manusia sedunia. Kita lanjut. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, hadis 222. Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dun. Hadis ini singkat, simple. Nabi mengatakan, qala Rasul, orang yang beriman itu, kata Nabi, lil mu'mini, kepada orang beriman lainnya, bagaimana seharusnya? Kal bunyan. Bunyan seperti bangunan. Coba kita lihat bangunan masjid Mujahidin yang begitu indah, begitu megah. Ini kokoh. Kenapa kokoh? Satu sama lain saling terkait. Dari mulai pondasinya, ada pakunya, ada herbelnya, ada semennya. Semuanya saling terkait, saudara. Tidak yang paling hebat cuman apa? Cuman semen. Nggak bisa semen. Lu nggak bisa lengket tanpa ada split juga nggak bisa. Semuanya terkait, gitu Pak. Lah si cat aja kagak bisa indah, cat lu nggak bisa indah, ada tembok, gitu. Jadi semuanya itu saling terkait. Bagaimana seorang mukmin sikapnya kepada mukmin lainnya? Kalbunyan, hidup di masyarakat sesama orang yang beriman itu seperti bangunan yang kokoh, kata Nabi. Ya suddu ba'duhu ba'don, satu sama lain saling kuat menguatkan, jangan saling jatuh menjatuhkan. Ini Pak, ya, itulah konsep Nabi. Nah, mudah-mudahan semakin kesini kita selalu ikut konsep yang diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasabbaka baina asabih, wasabbaka baina asabih. Dan seperti kita lihat jari-jari di antara jari-jari kita ini saling terkait, ya. Ada jempol, kemudian ada telunjuk, ada apa lagi nih? Ada jari tengah, ada jari apa nih, manis dan kelingking. Ini seperti inilah kehidupan. Katakanlah ini jempol pejabat, ya enggak? Pejabat datang ke masjid, dia ngomong nanti nih masjid akan disumbang 10 juta, ya. Bukan pejabat. Pejabat datang ke masjid dengan jempol, diacungkan jempol. Hebat nih masjid Mujahidin. Orang kaya tunjuk, orang kaya datang dengan bawa uang, ya. Begitu dia bilang nanti akan dibangun, ya, 6 tingkat. Kena orang kaya dengan duit, jadi, ya Pak. Coba orang susah, boro-boro jadi, cantengan, betul kan? Nah, yang ketiga, ini ulama netral, TNI netral.
Jadi TNI itu netral, tidak boleh TNI itu pro. TNI itu netral, ulama netral, ya. Nah, kemudian ini jari manis. Banyak kita hiasi dengan hiasan memakai cincin bagi laki-laki, atau ibu juga memakai, ya. Anak muda di sini. Yang kecil ini seperti kelingking, ini kaum wanita. Jadi walaupun kecil ini Bu bisa mematikan lawan. Coba ibu suit antara jempol dengan kelingking, menang mana? Nah, ini kan jempol nih, pejabat lawan kelingking wanita. Tidak sedikit pejabat jatuh gara-gara wanita. Betul nggak? Iya. Tapi kalau ini nih orang kaya, ini wanita kecil, banyak kan wanita tunduk sama orang kaya. Betul Bu? Benar nggak? Secantik apapun wanita, datang orang kaya udah ngelehek. Betul apa tidak? Iya. Karena umumnya wanita itu di dunia mata apa Bu? Duitan. Oh, laki-laki bukan saya nih. Ya Allah, ya Bu. Nah, jadilah hidup seperti itu, indah. Bahkan Luqmanul Hakim mengatakan, kun kal yadain wala takun kal ujunain. Luqmanul Hakim mengatakan hidup kita sesama muslim seperti dua tangan. Tangan kanan dengan tangan kiri akur, saudara. Nggak usah pakai dibilangin. Kalau ada nyamuk di sebelah sini, pasti yang akan ngeprak tangan kanan. Kalau ada nyamuk di kanan, pasti yang geprak tangan kiri. Kalau gatel bareng dua-duanya, saling garuk-menggaruk. Itulah tangan kanan, kompak, saudara. Ya. Dan tangan kanan punya fungsi. Andai kata pejabat naikkan pakai tangan kanan, ibu sebagai ibu rumah tangga ngegoreng pakai tangan kanan, tukang warung terima duit pakai tangan kanan, ibu sebagai istri dapat duit dari suami nerima pakai tangan kanan. Betul nggak? Bapak juga sama, ya Pak. Kita makan pakai tangan kanan, minum tangan kanan. Ini sunnah Nabi. Nggak boleh makan tangan kiri, minum tangan kiri. Itu minum dan caranya setan, kata Nabi. Ya Bu. Makanya setan itu ada yang gemuk, ada yang kurus. Ketika ada tuan rumah, begitu dia makan, begitu dia minum pakai bismillah, setan badannya kurus. Ini tuan rumah minum pakai bismillah, makan pakai bismillah, kabur tuh setan, balik lagi. Begitu juga datanglah setan kurus gara-gara tuan rumahnya makan minum pakai bismillah. Ada lagi tuan rumah makan dan minum kagak pakai bismillah, setan pasti gemuk. Nah ini nih tuan rumah ini nih makan kagak pakai bismillah, minum enggak pakai, maka setannya gemuk. Tinggal ibu mau melihara setan kurus apa gemuk. Nah itu ya. Nah mudah-mudahan ibu-ibu ya, kun jadilah seperti dua tangan. Hidup dua tangan indah. Nah ketika tangan kiri berfungsi, ya ini tugasnya berbeda. Tangan kiri biasanya kemana Bu tugasnya? Ya seksi kebersihan, ya Bu ya. Tapi kata tangan kanan, tenang tangan kiri. Nanti kalau saya punya duit, saya beliin jam pakai buat lu. Maka rata-rata orang pakai jam di mana Pak? Tangan kiri. Ini upah cebok, kata tangan kanan, supaya lu semangat. Iya kan? Jarang yang di sini Bu pakai tangan kanan. Ya, itulah hidup. Wala takun kal uzunain. Janganlah hidup seperti dua kuping di masyarakat. Kuping kanan kagak pernah nyaba ke kuping kiri, kuping kiri kagak nyaba ke kuping kanan. Apa maksudnya? Orang itu nggak pernah silaturahmi sama saudaranya. Ada nggak? Pok kenapa nggak silaturahmi? Covid pok sampai mampus pok, covid terus alasan lo. Betul apa enggak? Jangan sampai kita putus silaturahmi, tahu-tahu udah ketabrak mobil hancur, baru dempet tuh kuping kanan sama kuping kiri. Jangan sampai seperti itu. Ini penjabaran hadis. Jadilah orang yang beriman seperti bangunan, satu sama lain saling kait-mengkait, maka terjadi sebuah yang sangat kokoh dan indah seperti yang kita lihat, seperti contoh bangunan Masjid Mujahidin ini. Kemudian kita lanjutkan ya, cari yang pendek-pendek hadisnya ya.
Di sini ada satu hadis dari Rasulullah, dari Aisyah. Aisyah itu adalah anak Abu Bakar, istri Rasulullah. Jadi Nabi itu sangat menyayangi Aisyah, sampai begitu sayangnya ibu, Nabi itu kalau manggil Aisyah hampir tiap saat dia selalu manggilan sayang, ya Humairah, ya Humairah, ya Humairah. Apa artinya bu? Humairah asal kata dari ahmar. Ahmar maknanya merah. Humairah, wahai istriku Aisyah yang pipinya kemenor-menoran, pipinya yang kemerah-merahan. Maka Aisyah itu dipanggil oleh Nabi lepek-lepek. Bagaimana ibu kalau dipanggil oleh suami ibu, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Padahal istri kita ya hitam banget, tetap aja kita panggil ya Humairah. Ya Allah, ya bu. Nah inilah muji istri itu pahala apa tidak? Pahala, ya. Karena kerjaan yang paling berat adalah kerjaan istri. Betul apa enggak bu? Ketimbang kerjaan bapak. Bapak kerja, ayo dah, pergi pagi pulang petang, udah. Coba bapak di rumah, bapak gantiin aja ibu satu hari nggak bakal sanggup. Betul nggak? Pakaian di dalam mesin cuci, emang itu cuman pencet doang? Emang enggak pak? Habis dicuci, kemudian dijembreng, dijemur, udah jemur mikirin bagaimana digosok, ya enggak? Udah numpuk, ditumpuk, masuk ke almari, ya Allah pak. Udah selesai nyuci pakaian, masak nasi belum beres, dari beras sampai mateng. Ada lagi bocah netek melulu, ada nggak bu? Masya Allah, belum tengah malam bapaknya. Ya Allah, apa nggak ribet itu, ya bu? Makanya ibu paling gampang masuk surga. Amin ya robbal. Ya Allah ya, amin robbal ya. Amin robbal alamin ya. Mudah-mudahan pak. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oh ya, ini ada Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasul bersabda, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atupihim. Kata Nabi, perumpamaan hidup orang-orang yang beriman di tengah masyarakat itu harus saling at-tawadud, saling cinta mencintai, wa tarahihim, saling sayang menyayangi, wa ta'atim, dan saling lembut melembutkan. Cinta, kasih sayang dan lembut, ini kunci sukses. Jadi bapak dimanapun, profesi apapun, kalau punya dasar cinta, kemudian dasar kasih sayang, dasar kelembutan, itu akhlak Nabi. Jadi Nabi itu memiliki cinta kepada siapa aja. Nabi cinta kepada orang-orang yang beriman, Nabi cinta. Kepada tetangga yang Yahudi, Nabi cinta. Ya, satu ketika Nabi sering diludahin pada waktu sholat oleh tetangga Yahudi, berulang-ulang kali. Satu ketika orang Yahudi sakit, lalu Nabi bawain sesuatu, keju dan korma. Ini bentuk cinta Nabi. Padahal dia tetangganya agama apa? Yahudi. Itu toleransi Nabi. Udah dibuktikan, ya pak. Satu ketika jenazah Yahudi lewat, Nabi diam, lalu dari menghormati, sahabat protes, ya Rasul, bukankah itu jenazah Yahudi yang lewat? Naam, kata Nabi, dia pun makhluk Allah. Ayo kita muliakan, kasih lewat dulu jenazah Yahudi. Itu bentuk toleransi Nabi. Tapi ketika ada orang yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, tokoh dedengkot kafir Quraisy, ingin mengajak bergaining dengan Tuhan. Ya Muhammad, bagaimana engkau sekarang menyembah Tuhan kami Lata, Uzza dan Manat? Besok ya aku akan menyembah Tuhan engkau. Turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Jibril datang, ya Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan sembah apa yang sembah. Maksudnya apa? Soal akidah tegas oleh Nabi. Sehingga di ujung ayat, lakum dinukum waliyadin, agama kamu, agama kamu, agama aku, agama aku. Agama aku urus dengan aku. Agama kamu urus dengan kamu. Jangan kita ngurusin agama orang lain. Paham maksud saya pak?
Paham nggak? Ini yang repot, kita ngurusin agama orang lain nggak perlu, ya kan? Jangan sampai kita terjebak kepada sebuah kemurtadan. Naudzubillah min dzalik, ya. Ar-ridho bil kufri haram. Orang yang ridho, setuju dengan kekafiran, haram. War-ridho bil maksiat haram. Dan ridho dengan perbuatan maksiat itu jatuhnya menjadi haram. Kemudian masalul jasad. Orang mukmin dengan yang lain seperti jasad. Jasad itu tubuh. Ya, ijastaka minhu udwun tada'alahu sairul jasad bis-sakhar wal humma muttafaqun alaih. Jadi orang beriman dengan beriman lainnya, orang muslim dengan muslim lainnya seperti satu tubuh, kata Nabi. Satu tubuh, Bu. Ada mata, ada tangan, ada telinga, ya Bu, ada kaki. Semuanya ada di dalam organ tubuh kita. Andai kata di antara tubuh kita ada yang sakit, misalnya kita sakit gigi aja, apakah gigi aja yang sakit, Bu? Apa yang Ibu rasakan ketika Ibu mendapatkan sakit gigi? Apakah gigi Ibu yang sakit? Apa yang sakit? Semua, kepala ikut sakit, badan pada meriang. Betul nggak, Bu? Begitulah umat Islam. Kalau ada saudaranya sakit, kita merasa ikut serta sakit. Kalau ada yang meninggal, kena musibah, untuk menghibur, kita datengin dengan takziah. Betul nggak? Itulah bentuk-bentuk orang-orang yang beriman. Saling topang menopang, saling tolong menolong, saling sapa menyapa, saling sayang menyayangi. Ya, jangan sampai saling sikut menyikut, jangan sampai saling dengki mendengki, jangan sampai saling membelakangi. Bukanlah dia orang yang beriman, kata Nabi. Ya, apabila ada di antara badan kita yang meriang, maka yang lainnya ikut meriang, ya. Tuh, begitu Nabi memberikan umpama. Kemudian Nabi mengatakan di dalam sebuah hadisnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah istri Nabi, qalat, Aisyah berkata, qadima nasun minal a'rab ala Rasulillah. Satu ketika ada orang datang dari Arab, ya, nasun minal a'rab. Jadi ada orang Baduy datang dari Arab, dia menghadap Rasulullah. Faqalu, lalu orang Baduy dari Arab itu berkata, atuqabbiluna sibyanakum? Faqala na'am. Apakah kamu kalau punya anak-anak kamu pernah menciumnya? Kata Nabi. Atuqabbil, qabbala yuqabbil, maknanya mencium. Jadi bapak punya anak 3. Nabi ngajarin anak kita harus kasih sayang, kita peluk dengan kehangatan dan kemesraan. Ya, itu ajaran Nabi. Atuqabbiluna sibyan dari sobiyun. Anak-anak kita yang masih kecil kita peluk, kita dekat, kita ciumin, bentuk kasih sayang itu, kata Nabi. Ya. Faqala na'am. Qalu lakinna wallahi manuqabbil. Tapi sayang ya Rasul, saya nggak pernah mencium anak saya. Saya mah cuek aja. Ada, Bu? Ibu punya anak 3, bapaknya nggak pernah mencium anak ibu, ada nggak? Ada nggak? Yang mana bapaknya? Ya Allah, mudah-mudahan ntar pulang dari sini ciumin anak-anak kita yang paling kecil, Pak, sebagai wujud bentuk mahabbah dan kasih sayang. Amin ya Rabbal. Walakinna wallahi manugabbil. Kami nggak pernah mencium ya Rasulullah. Faqala Rasul, au amlik au kana Allah nadzumin qulubikum ar-rahmah. Kalau gitu kamu jauh kasih sayangmu dengan anakmu. Makanya kalau terjadi broken home, ya perceraian, anak yang jadi korban. Betul nggak? Dia hilang kasih sayang. Betul atau tidak? Nah, demikianlah ibu-ibu kajian kita hari ini. Masih ada waktu tuh, ya, 15 menit lagi atau 10 menit lagi saya kasih untuk buka forum dan tanya jawab. Sebelum saya tutup, silakan. Ya, waalaikumsalam. Nah, iya. Ngucapin selamat Natal. Oke. Ibu udah tahu jawabannya? Boleh nggak, Bu? Boleh nggak? Hah? Boleh. Coba yang boleh nunjuk. Wih, saya mau tanya di sini jamaah. Siapa yang boleh? Ya udah. Buka hadis yang tadi saya terangkan.
la tabda'ul yahud wan nasara bisalam. Jangan sekali-kali mengucapkan selamat Natal atau selamat hari raya orang Yahudi bisalam dengan ucapan salam. Laknya di situ lak nahiyah. Maka jumhurul ulama menetapkan bagi kita umat Islam haram hukumnya ngucapin Natal. Kenapa? Terkait soal akidah. Terkait soal akidah. Buya Hamka ketika ditanya, Buya, kenapa sih Buya begitu Buya keras sekali sampai Buya tidak mau memberikan ucapan selamat Natal kepada saudara-saudara non-muslim? Buya jawab, saya mau, kata Buya, kalau memang itu Natal artinya memuliakan dan mengagungkan Nabi Isa ibnu Maryam, paham? Tetapi Natal yang ada, yang udah mendunia, intinya Natal, intinya yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan itu 3, ada anak Allah, anak Bapa. Berarti kalau ada orang Islam mengucapin Natal, dia setuju dengan kelahiran Yesus. Paham nggak Pak? Ya, terkait dengan itu Pak, mungkin Bapak pernah membaca Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 73. Al-Ma'idah ayat berapa? Ini kan pertanyaan Bapak tadi kan, ya nggak? Tadi hadisnya udah saya jawab, betul. Ini ayatnya nih, ayatnya. Al-Ma'idah ayat berapa? Surat kelima. Surat kelima. Al-Ma'idah surat kelima. Al-Ma'idah ayat 73. Apa kata Allah? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisun salasa. Laqad kafaro. Itu Allah mengatakan. Ya di dakwah Abdus Somad juga viral Pak. Coba buka aja. Abdus Somad juga sama pendapatnya. Maka ulama-ulama yang lurus akan mengatakan tegas, innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Jadi yang remeng-remeng itu sebaiknya ditinggal. Kalau kita terjebak dengan yang remeng, faqad waqa'a fil haram, jatuhnya kita menjadi haram. Maka ulama dia sangat warok, sangat hati-hati. Jangan sampai kita terjebak kepada hal-hal yang haram. Lebih baik kita tidak mengucapkan. Paham? Kenapa? Laqad kafaro, sungguh kafir kata Allah. Kafir. Kata siapa? Kata Allah. Qalu, mereka yang berkata innallaha salisun salasa. Orang yang mengatakan Tuhan itu 3. Udah Pak, jelas. Oke. Silakan, ada lagi? Waktunya 5 menit lagi. Ibu-ibu barangkali ada yang mau tanya, silakan. Ya. Oke. Kalau tidak, kita akan tutup kajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kajian kitab Riyadhus Shalihin minggu pertama di awal Januari tentang wajibnya kita mengagungkan atribut-atribut Allah, jangan mengagungkan atribut-atribut orang-orang kafir yang tidak ada dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memiliki nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan kita berharap ketika kita meninggal dalam keadaan mati husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin wa 'afu 'anna ya karim rahmna. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil umurana waqdi hajatina wa saddid duyunana. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah siril Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafil balai rahman wa ya dafil balai rahim. Da'wahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, yang benar semata-mata hidayah dari Allah, yang salah dari Al-Fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.